Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal 3 Juni 2022 hari ini ya. Waktu saya bahas setelah sesi satu break, tujuannya saya bahas sesi satu break adalah setelah saya bahas, kemudian saya upload videonya di YouTube. Jadi sebelum marketnya tutup atau close ya, Anda ada kesempatan keputusan untuk mau buy atau tidaknya. Kemudian kalau yang sudah punya sahamnya bisa pasang trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya belum pasang ya, seperti itu ya. Kemudian untuk pembahasannya ini ada totalnya ada 16 saham. Bagian pertama sudah saya bahas 8 saham. Ini bagian kedua ya, 8 saham. Untuk linknya untuk bagian pertama ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi untuk hari ini 3 Juni sampai dengan Senin tanggal 6 Juni 2022. Analisanya seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama ini adalah untuk MDKA. Jadi MDKA ini memang masih sideways di atas ya. Jadi kurang lebih kalau seperti ini Pak Sunar, boleh buy nggak seperti itu ya kalau untuk MDKA. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk MDKA ya, area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan di 5.000 dan 4.750. Bahkan sudah sering banget saya sebutkan ya di analisa saham harian dan juga di analisa saham mingguan. Jadi yang rajin ngikutin saya jangan bosan-bosannya ya, saya ulang lagi ya. Nah, ini terutama bagi yang belum punya juga, kalau mau buy sekarang memang masih sideways ya. Fluktuasinya sih lumayan lebar juga. Kalau kita perhatikan sehari naik kemudian turun ya seperti ini ya. Naik turun ya. Merah hijau, merah hijau, merah hijau. Kemudian ini merah, merah ya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya sih selama di atas 4750 masih cukup bagus. Tapi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya terdekatnya di 5225, kemudian 5450. Yang mau buy on weakness ya, kalau misalnya mau punya di MDKA, tunggu kalau dia koreksi di bawah 5.000 atau di bawah 450, belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau belum mantul atau belum rebound kita jangan buy. Memang di sini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, sudah melandai ya. Sebenarnya masih konsolidasi ya. Konsolidasinya lumayan lebar, 4750 sampai dengan 5.600 ya. Jadi sekarang masih di tengah-tengahnya. Apakah ini bakalan membentuk double top Pak Sunar? Ada yang pernah tanya saya, ada yang pernah private message ke saya. Ini yang pertama ya, ini asumsinya. Kalau ini kedua, sebenarnya kalau kita bicara mengenai chart patterns double top ya, kita take actionnya itu biasanya kalau sudah berhasil breakout dari baseline-nya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau belum kena 4.400 ya itu bukan berarti pasti double top, enggak ya, belum tentu ya. Jadi chart pattern itu harus sudah terbentuk barusan kita take action ya. Jadi kalau sudah punya, kalau yang dari bawah, kalau double top dia breakdown dari baseline-nya ya lebih baik jual dulu ya. Karena biasanya double top itu kalau tingginya lebar, dia turunnya juga bisa dalam ya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek. Sejauh ini sih sektornya masih bagus dan juga sahamnya masih cukup bagus. Jadi kalau yang mau buy, saran saya sih tunggu buy weakness di 4750 atau 5.000 ya. Atau buy high sell higher. Naik ke atasnya ini ya, high-nya 5.450, boleh buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi atau average up. Itu bagi yang tipe buy high sell higher. Atau kalau mau nyicil buy sekarang sebenarnya sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik kita tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, terserah Anda. Tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold, pasang trailing stop atau stop loss. Ya, strateginya seperti itu untuk MDKA. Berikutnya untuk ASII sudah saya gambarkan area buy weakness-nya yang saya kotakin di sini ya. Ini kurang lebih sekitar area 6.600 sampai dengan 6.800. Jadi sejauh ini untuk ASII sebenarnya masih cukup bagus ya. Dia konsolidasi di atas, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas ya. Jadi masih ada peluang di sini. Kalau yang mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout lagi, naik ke atas high-nya di sini 7.500 tambah lagi atau average up, naik ke atas 7625, target price berikutnya di 8.000. Itu yang mau buy high sell higher di ASI. Kalau misalnya, wah Pak Sunar, saya nggak buru-buru sih, santai aja, ya tunggu aja di area yang saya garis panjang ini di sini ya. Ini sekitar 6.700 sampai 6.800. Artinya kalau dia turun, koreksi di bawah 6.800 ya, kalau dia berhasil rebound seperti ini ya, rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, memang kadang-kadang sudah rebound, kembali lagi Pak Sunar. Ya, selama dia belum kena stop loss ya, atau belum kena trailing stop ya, harusnya jangan jual dulu ya. Kadang-kadang memang ya kalau kita bicara mengenai trading ya di saham ya, kita buy paginya atau sorenya itu belum tentu besoknya langsung naik, enggak ya. Jadi jangan sampai punya asumsi, wah saya sudah buy besoknya ternyata turun, gagal ya. Bukan berarti analisa kita salah, belum tentu ya. Seperti itu ya. Jadi karena kita nggak bisa mengontrol harga saham di
harga saham di pasar saham. Jadi wajar aja kalau misalnya gagal ya. Tapi kadang-kadang kalau gagal sebelumnya, belum tentu kali ini gagal lagi ya, seperti itu ya. Seperti ini kan resistennya di garisnya 7625 sebelumnya sudah saya gambarkan berhasil breakout ya. Kalau gagal pasang trailing stopnya. Nah, kalau kali ini berhasil naik lagi ke atas 7625, apakah bakalan turun lagi seperti ini Pak Sunar? Belum tentu ya. Dia bisa aja breakout ke atas 8000 bisa ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya masih cenderung mengarah ke atas ya. Walaupun cenderung mendatar tapi masih lumayan bagus lah. Ini mulai mengarah ke atas ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau mau buy sekarang, yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss. Garis-garis ini bisa dipakai acuan sebagai untuk acuan trailing stop atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Pegas. Ini juga sentimen dividen ya. Dividen yieldnya untuk Pegas sih lumayan ya. Tanggal kumdate-nya tanggal 7 Juni 2022 ya, seperti itu ya. Nah, apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Memang dia masih sideways konsolidasi di atas. Kalau mau buy sekarang ya, kebanyakan mungkin Anda mau mengincar dividennya, boleh aja. Tapi Anda harus paham, karena dividen yieldnya lumayan tinggi ya, ini 124 dividennya. Kalau 124 dibagi 179 itu 1790 ya maksud saya. Jadi 124,42 dibagi dengan harga sekarang 1790 itu maaf, dividen yieldnya sekitar 6,95% ya. Jadi lumayan tinggi. Tapi kalau kita bicara mengenai dividennya tinggi, tapi jangan kaget kalau setelah kumdate besoknya turun breakdown, jangan kaget. Memang seperti itu. Ada yang nyebutnya sebagai dividen trap, tapi kalau saya sih bukan menyebutnya sebagai trap atau jebakan, enggak ya. Memang umumnya seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya mengarah ke atas, ya kan? Harganya masih jauh di atas MA20. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1820, mau tambah lagi atau versi A boleh, target price berikutnya di 1900 dan 2000. Ya mungkin aja dia ini testing area 1640 atau 1545 bisa aja ya. Begitu ya. Jadi kalau yang misalnya wah Pak Sunar saya nggak buru-buru deh, tunggu di 1640 atau 1545 silakan ya. Jadi kalau dia pullback atau koreksi silakan buy, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Jadi seperti ini ya ceritanya ya, sebelumnya ya. Ini sudah naik tinggi ya. Kalau dari bawah sudah lumayan ya. Kemudian kalau koreksi berhasil rebound, di sanalah area buy weakness-nya sudah saya gambarkan. Ini sebenarnya sudah saya bahas ya. Seperti itu ya. Di sini pun sudah saya bahas juga area buy weakness di sini ya, sudah kena 1475 ya, sama dengan yang sebelumnya di sini perpanjang sama ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound boleh buy. Sebenarnya sudah saya bahas juga di analisa saham harian. Jadi jangan salah paham kalau misalnya sebelumnya ada yang bilang Pak Sunar saham-saham yang dibahas di analisa saham di YouTube video kok yang sudah naik ya sebenarnya. Sebenarnya enggak juga sih, karena sebelumnya saya sudah bahas ya. Kenapa saya bahas lagi ya? Karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira kelanjutannya seperti apa? Saya biasanya jarang kalau mau bahas yang saham yang lagi strong downtrend terus saya bahas, kecuali kalau yang sudah mulai melandai, mungkin kalau yang mau buy and weakness silakan ya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang misalnya untuk yang strategi bottom fishing atau seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih memang saham-saham yang uptrendnya masih bagus yang saya bahas. Kenapa kalau yang uptrendnya jelek atau lagi downtrend kenapa dibahas gitu ya. Nanti ceritanya melawan arus ya, melawan trennya. Saya nggak mau melawan tren. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum sudah stock split ya. Jadi jangan kaget tiba-tiba kok harganya turun drastis Pak Sunar. Nah, ini kalau kita lihat garis-garis saya di atas ini ya. Jauh di atas ya. Ini jadi sudah nggak relevan lagi. Saya hapus semuanya ya. Delete indikator. Jadi di sini saya bikin yang baru. Kira-kira support resistennya bagaimana? Nah, di sini ada dua pilihan ya. Saya gambarkan dulu. Ini resisten terdekatnya ya. Kalian sama belajar bagaimana sih Pak Sunar cara gambar support resistennya. Ini resisten terdekatnya. Kemudian supportnya ya saya gampang sih menggunakan acuan yang swing high di sini ya. Ini kurang lebih sama lah di sini ya. Swing high ini ada area resistennya ya, kurang lebih saya pakai yang terdekat di sini. Kemudian berikutnya lagi kurang lebih di area sekitar sini lah ya. Swing low-nya sekitar di sini 2090. Sebentar saya paskan aja. Ini nggak bisa pas banget ya 2090. Ya kurang lebih lah ya. Kemudian berikutnya di bawahnya sini 1975. Ya kan seperti itu. Nah, di sini strateginya kalau yang sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di area saya kasih 2250 lah ya. Kurang seperti itu ya. Jadi kalau dia turun banyak 2250 ada baiknya jual dulu. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau trading buy di Harum, boleh tunggu area buy weakness-nya di bawah 2090 atau 2250. Area buy weakness itu artinya kalau dia koreksi turun ke bawah,
Tapi kalau dia berhasil rebound menjelang penutupannya atau pagi-paginya besoknya dia berhasil mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy yang buy on weakness. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya, tambah lagi average up, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Yang mau buy high sell higher silakan tunggu aja sekalian breakout ke atas 2400 kita buy. Nah, kalau sudah naik ke atas 2400, target price berikutnya di mana? Ini saya ambil acuan dari high-nya di sini kurang lebihnya ya. Ini 2550-an ya. Kemudian berikutnya lagi pakai acuan high di sini kurang lebih 2690-an ya, kurang lebih ya di sini ya. Jadi ini sebelumnya, kemudian kalau dia naik lagi ya kurang lebih sekitar area 2860-an ya, seperti itu ya. Ya, ini kurang lebih area resistennya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, boleh buy up atau tambah lagi atau buy high sell higher silakan ya. Seperti itu. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau misalnya wah Pak Suntar saya nggak buru-buru santai aja ya tunggu aja di area buy on weakness-nya 2250 atau 2090-an kurang lebih seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar setelah stock split ya. Untuk Harum saya rasa sih cukup ya untuk Harum ya. Untuk pembagian dividen setahu saya belum ada ya. Rapat umum pemegang sahamnya itu tanggal 6 Juni 2022 ya, jam 10 ya. Itu apakah bahas dividen atau enggaknya saya nggak tahu ya. Coba dicek agendanya untuk Harum ya. Nanti kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk Harum. Berikutnya UNTR. Ini masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Masih bisa. Target berikutnya 35.000. Jadi yang belum punya ini sebetulnya kesempatan sudah buy ya. Breakout ke atas 31875 silakan buy ya. Memang candle-nya di sini wah kecenderungan kok merah Pak Sunar susah naiknya. Ya kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness di area 28475. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun seperti ini ya turun kemudian berhasil breakout naik ke atas di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau yang paling dekat ya kalau misalnya nggak sampai ke 28475 ya tunggu di 30.300 kurang lebih area dari MA20-nya. Ini uptrendnya masih cukup bagus jadi masih bisa naik lagi ya, masih bisa. Apakah ketinggian Pak Sunar? Ya saya berpegang teguh pada prinsip dasar dari analisa teknikal ya. Yang kedua ya, bahwasanya tren itu akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah tren. Ini trennya masih cenderung uptrend ya. Jadi kalau cenderung uptrend dia masih bisa naik lagi. Ya seperti ini ya. Kalau merasa wah ketinggian, kalau nggak salah sekitar pertengahan April ada influencer yang bilang saham batubara sudah lebih baik jual dulu semuanya pindah ke lainnya karena uptrendnya sudah selesai. Seingat saya pernah waktu itu agak senggang saya baca-baca atau nonton yang beberapa influencer yang di YouTube ya ada yang bilang seperti itu. Nah kalau saya sih lebih fokusnya ke pergerakan harganya bukan karena kepada ceritanya atau newsnya sudah selesai atau rotasi sektor dan lain-lain. Nah selama uptrendnya masih bagus ya kita masih bisa buy up ya seperti itu ya. Ternyata kan masih bisa higher lagi di sini ya. Ini pun mungkin ada yang berpendapat wah ini batangnya merah dalam seperti itu. Tapi kan MA20-nya sudah mengarah ke atas ya. Saya juga sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa saham ya. Bahwasanya selama di atas 27.700 sebenarnya masih cukup bagus untuk UNTR ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih bisa naik lagi, terbukti dia high lagi kan. Apakah masih bisa naik lagi? Secara trennya masih bagus, jadi masih bisa naik lagi. Tetapi kalau misalnya Anda sudah buy high sell higher tapi kalau nyangkut, itu jangan salahkan Pak Sunar dalam arti memang disclaimer on ya, tapi saya tegaskan di sini ya, karena pergerakan harga di saham itu di pasar saham ya, saya nggak bisa kontrol ya, nggak bisa atur ya. Jadi kalau tiba-tiba koreksi ya bukan salah saya karena saya nggak bisa ngatur ya. Walaupun secara trennya uptrend tapi perubahan arah tren itu bisa terjadi kapan saja ya seperti itu ya. Jadi kita harus selalu siap pasang trailing stopnya dan stop loss. Yang penting adalah garis-garis ini sudah saya bantu ya untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya. Kemudian kalau average up di sini setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 aja ya. Karena ini harga sahamnya lumayan tinggi ya. Jadi mungkin average up-nya setiap kelipatan Rp100 atau Rp500 ya. Kalau Rp50 sampai Rp100 mungkin terlalu dekat ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold, pasang trailing stop atau stop loss. Strateginya seperti itu, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk friend sudah saya sebutkan, kalau mau buy tunggu naik ke atas 83. Hari ini breakout ke atas 83, kalau mau buy silakan naik ke atas 85 tambah lagi. Mau buy sekarang boleh nggak pasangan untuk friend? Boleh ya. Jadi pasang stop lossnya di 83 dan maksimum stop lossnya kalau mau pasang di acuan di high di sini sebelumnya ya 80 ya. Kalau misalnya mau buy on weakness lagi ya tunggu lagi di 83. Artinya kalau dia koreksi di bawah 83
berhasil rebound silakan buy. Jadi sudah pernah saya bahas lumayan lama lah ya. Yang ngikutin saya sudah tahu ya 83 ke atas boleh buy. Belinya bertahap aja, naik ke atas 88 tambah lagi, naik ke atas 92 tambah lagi. Memang di sini sebelumnya gagal ya. Ini satu kali gagal, dua kali gagal. Ini berhasil ya. Kalau kali ini berhasil naik ke atas 88, yang belum punya kalau mau buy hasil higher atau yang sudah punya kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 92 tambah lagi, target price berikutnya di 97. Jadi untuk friends seperti itu. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BP. BP sudah saya sarankan ya, 106 ke atas boleh buy up atau buy hasil higher silakan. Kalau mau takut, kalau masih takut ya tunggu buy and weakness di area 94 atau 80. Intinya di sini selama dia bertahan di atas 80 masih cukup bagus ya. Ya kadang-kadang kalau kita pasang stop loss di 80 ya, ternyata Posner besoknya naik ya. Kalau mau buyback silahkan ya. Seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading di saham ya, saya ulang lagi ya. Jadi yang sering ngikutin jangan bosan-bosan ya. Kadang-kadang kalau kita gagal sebelumnya, belum tentu kalau dia rebound gagal lagi, belum tentu ya. Jadi kita kalau fokus ke saham tersebut ya fokus saja ke pergerakan harga sahamnya. Di sini sudah saya bantu ya, jadi lumayan enak garis-garisnya untuk acuan support resistennya. Trading itu mudah kalau ada acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss. Ini trennya sudah saya sebutkan juga ya. Sebenarnya di sini masih cukup bagus saham trennya walaupun cenderung konsolidasi ya setelah dia naik tinggi di sini ya. Apakah masih bisa naik lagi? Masih ada peluang ya. Selama dia bertahan di atas 80 masih ada peluang. Ya, kurang lebih seperti itu, banyak bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Sebentar saya hitung ya, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi untuk saham Antam. Jadi bahasanya untuk Antam di sini masih tetap sama, kalau mau buy sekarang boleh aja. Ini area sekitar area buy weakness-nya untuk Antam ya. Jadi sebentar saya cek untuk Antam. Kalau salah dia ada aksi korporasi juga pembagian dividen tanggal 3 Juni ya, kumditnya hari ini ya. Jumlahnya untuk Antam 38,73. Ntar saya hitungkan. Ini untuk Antam ya 38,73666 ya. Dibagi dengan harga penutupan sesi 1 break kali ini 25.20 ya. Jadi dividen yieldnya dividen yieldnya di sini bentar. Nggak besar ya, 1,5% ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih pengaruhnya mungkin kecil ya seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu takut kira-kira pengaruhnya besar atau enggaknya. Menurut saya sih ya karena dia di bawah 5%, apalagi ini 1,5% ya, ya benar. Ya harusnya sih nggak pengaruh banyak ya untuk Antam ya situasinya. Ya tetap aja fokus di sini ya, selama dia bertahan di atas 490 masih cukup bagus. Memang di sini ya, sering kali Pak Sunar sudah beli naik turun lagi, naik turun lagi. Ya kadang-kadang proses konsolidasi di area support atau resistennya seperti itu. Pasang stop lossnya di 2370, maksimum di 2290 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nggak mau beli sekarang ya tunggu sekalian breakout ke atas 2630 atau breakout ke atas swing hanya di sini ya. Baiknya bertahap aja naik ke atas 2730 tambah lagi target price-nya di 2950. Atau kalau mau buy sekarang nyicil boleh aja bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk Antam ini sudah cukup ya. Totalnya ada 16 saham. Sudah cukup banyak. Ini bagian kedua. Bagian pertama nanti sudah saya bahas ya. Mulai dari Gotoh, ADRO, ADMR, PTBA, BMRI, BBRI, BBCA, dan Telkom. Itu bagian pertama. Bagian kedua ini saya bahas MDKA, ASII, Pegas, Harum, UNTR, Friend, BP, dan Antam. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kalau mau kasih komentar silahkan, tapi kasih saran pun boleh. Tapi kalau Anda kasih saran yang baik ya seperti itu. Jadi jangan sampai negatif terus menghina saya ya. Apalagi nyebut-nyebutkan saya seperti menyesatkan atau dan lain-lain ya seperti itu. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Itu yang paling penting ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya bantu. Yang penting kunci suksesnya di saham ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Kurang lebih seperti itu. Saya tetap ya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.